Ya, kita kembali di pro dan kontra. Ini adalah segmen terakhir. Saya ingin minta tanggapan Pak Rasman dan juga Pak Abdul Khair mengenai Badan HAM PBB atau salah satu underbau PBB lah juga sudah menyayangkan vonis majelis hakim ini. Ini merupakan kemunduran di wah, saya belum dengar itu yang terkait dengan HAM, belum dengar itu. Khususnya mengenai pasal-pasal penistaan agama. Enggak, Pak, itu Pak benar informasinya? Udah, benar. Tadi saya kira itu sah-sah saja ya. PBB berhak berkomentar apa saja. Karena memang ini sekarang negara global. Kita lihat netizen juga banyak ya. Tapi kembali lagi kepada ini bahwa bangsa dan negara Republik Indonesia. NKRI harga mati, jelas itu. Nanti masalah yang lain silahkan kita bahas. Tapi perlu saya pertegas bahwa kasus Ahok bukan kasus antara suku, ras, dan agama atau kaum mayoritas dan minoritas. Bukan. Dan ini pure, murni adalah masalah hukum semata. Nah, karena itu kita jangan terjebak dengan situasi dan suasana yang berkembang. Ini yang paling pokok. Nah, ini yang kelihatannya ditonjolkan. Ini ada persoalan mayoritas dan minoritas. Ada istilah silent minority, silent majority. Sehingga kalau ini dikembangkan, dikemas, bukan menjadi persoalan hukum yang murni, ini yang berbahaya. Maka tadi Abang katakan, mari kita rawat kebinekaan ini. Pencipta lagu Indonesia Raya aja Guru Supratman kok. Itu jelas bukan Muslim kan. Kita merawat ini karena ini adalah juga rahmatan lil alamin sebagai konteks Islam. Tapi kalau sesuatu yang kita punya sekarang ini merupakan given, takdir dari Tuhan. Indonesia memang seperti ini. Bang Anton lahir sebagai seorang Chinese, kemauan bukan kemauan dia, tapi takdir dari Tuhan. Saya juga. Tetapi sekali lagi saya katakan, siapa yang melakukan kejahatan, pelanggaran hukum, maka dia diproses secara hukum. Siapapun itu. Meski 3 bulan sekalipun seperti saya atau Bang Anton yang sekian tahun di Nusa Kambangan. Kan begitu. Baiklah. Ya sebenarnya surah Al-Hujurat ayat 13 kan jelas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, yang ada ya ayyuhannas. Hai manusia, aku ciptakan dari laki-laki dan perempuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Aku kembangbiakan untuk apa? Saling kenal mengenal, saya tolong melalui ta'arufu. Artinya Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Orang mau suku agama apa itu keyakinan dia. Saya lahir Cina nggak pernah saya minta. Ya kan? Disinilah kalau dipahami bahasa utuh, saya kira luar biasa. Tapi ini malam saya katakan kalau pengacara rata-rata seperti tadi apa yang diucapkan Rasman Nasution, good. Goodnya di mana? NKRI-nya. NKRI harga mati. Kita quote-nya itu kita pegang ya, NKRI harga mati ya, tidak akan berubah-ubah sesuai dengan permintaan klien masa depannya. Saya setuju. Saya yang menghimbau, ini juga pendapat MUI bahwa marilah kita bersama itu menyikapi suatu persoalan, tetap menjunjung tinggi bineka keberagaman kita dan menjaga keutuhan kita. Yang sudah terjadi, yang sudah diputus, walaupun ada banding, kasasi dan lain-lain, itu biarlah mengalir dalam proses sistem hukum kita. Sudah siap walaupun nanti misalnya tetapi hasil yang penting adalah ini dengan pengadilan tingkat pertama, yang menjadi hal yang demo besar-besaran lagi. Sebentar, saya kan closing statement, saya perlu yang perlu saya jelaskan, saya sepakat dengan Bang Rasman. Ini bukan persoalan Islam dan non-Islam. Untuk itu marilah kita bersama merawat kebinekaan itu. Apapun yang terjadi dalam dunia hukum itu tidak terkait langsung dengan kepentingan pribadi seseorang, tetapi harus menunjukkan integritas, loyalitas kepada bangsa dan negara serta agama masing-masing. Itu yang saya sampaikan. Baiklah, silakan. 10 peringkat mulai terkait dengan persoalan ini yang sedang tren, boleh dikatakan tren topik lah ya. Ini adalah disoroti oleh dunia internasional atas keputusan itu. Nah, ini mengerikan buat saya. Penegakan hukum yang boleh katakan mengalami suatu kepincangan, walaupun tadi sudah dikatakan karena itu sudah keputusan karena pasal karet tadi. Dan kita harus perhatikan bahwa proses awal, bayangkan saksi ahli di dalam yang hadir dalam persidangan bisa menyatakan untuk memohon penahanan kepada Basuki Cahayapurnama, lalu itu diterima oleh majelis, ini kan sesuatu yang luar biasa. Ya, oleh karena itu kami katakan bahwa ini murni memang muncul oleh karena ada suatu tekanan yang luar biasa. Masyarakat harus tahu bahwa ini yang harus diperbaiki ke depan. Jangan adalah korban-korban baru lagi. Kami berharap kemarin putusan ini bisa menjadi landmark
case ya, supaya besok-besok jangan ke depan tidak ada lagi korban-korban seperti yang penutup. Jadi Quran katakan ya ayyuhalladzina amanu taqwallatan yusaqqalawalikot. Hai manusia beriman dan bertakwa, hendaklah kalian jadikan hari esok lebih baik dari hari ini dan hari ini lebih baik dari kemarin. Yang lalu biarlah berlalu, sekarang mau kemana agar hari esok lebih baik. Pesan saya itu. Sejuk sekali. Sudah tidak ada lagi pro maupun kontra Ahok, kita semua NKRI harga mati seperti itu. Tadi pemirsa, sajian 1 jam pro dan kontra, kami akan kembali besok tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.